Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kepada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita, pembahasan pengantar belajar fikih ya, sebelum kita masuk ke kitab Safinatun Najah, kitab yang ringkas dalam mazhab Syafi'i. Sepatutnya untuk kita ketahui dulu bagaimana metode belajar fikih yang benar ya, dan bagaimana sejarah daripada mazhab Syafi'i sendiri dan mazhab yang lainnya, dari mana asal daripada mazhab-mazhab itu, kemudian apa hukum bermazhab ya. Pembahasan-pembahasan ini adalah pembahasan pengantar sebelum kita masuk dalam pembahasan inti, pembahasan fikih kita, agar di kemudian hari tidak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan kenapa belajar fikih berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya, kita mau belajar fikih dengan tenang, tanpa ada rasa was-was lagi, ya, tanpa ada kecurigaan terhadap ulama mazhab, ya, bahwa mereka itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya, ya, atau pendapat-pendapat mereka perlu diperiksa lagi, perlu dianalisa lagi dan seterusnya. Nah, maka kita cukup sadar diri ya, melihat kapasitas kita sebagai seorang pembelajar, dan kita belajar ilmu para ulama dan kita husnuzon, berprasangka baik kepada mereka. Kenapa? Karena agar ilmu kita ini bisa berberkah dan bermanfaat. Nah, saya lanjutkan pembahasan kita masih tentang perkara yang diperselisihkan dalam hukum bermazhab ya. Setelah kita selesaikan perkara-perkara yang disepakati, sekarang adalah perkara-perkara yang diperselisihkan tentang hukum bermazhab. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mewajibkan bermazhab ya. Dan pendapat yang kedua adalah bolehnya bermazhab ya, atau bahkan dianjurkan. Dan pendapat yang ketiga adalah melarang bermazhab. Baik. Dan pekan yang lalu saya sudah atau saya masuk dalam pembahasan apa saja argumen-argumen daripada pendapat yang ketiga ya. Pendapat yang ketiga yaitu tidak boleh bermazhab ya. Ada beberapa argumen yang dilancarkan dan ya, jawaban-jawaban daripada pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua kan membolehkan bermazhab ya, yaitu mayoritas ulama, dan ya bahkan dianjurkan menurut mereka, namun tidak wajib. Yang wajib adalah taklid bagi seorang muqallid. Nah, apa saja jawaban-jawaban mereka atas kritikan dari pendapat yang ketiga ya. Pendapat yang ketiga ini adalah melarang bermazhab. Nah, apa saja? Pekan lalu satu kritikan saya sudah jawab ya, yaitu kritikan yang pertama pekan lalu adalah kritikan yang pertama pekan lalu adalah mendikotomikan ya antara imam mazhab ya, para imam ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita sudah jawab bahwa jangan dikotomikan antara para imam dengan hadis, dengan ayat ya, karena pada dasarnya dalil-dalil itulah yang digunakan oleh para imam dalam berijtihad ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah layak berijtihad, punya kapasitas
kredibel untuk beristihad. Nah, itu al-i'tirad al-awwal ya, kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua daripada kelompok yang melarang untuk bermazhab bahwasanya para ulama ya, para ulama mazhab itu sendiri seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu melarang ya untuk taklid kepada mereka ya, melarang untuk taklid kepada mereka. Sebetulnya pernah saya singgung ya, walaupun secara ringkas, namun kita bahas secara khusus hari ini insyaallah. Dinukilkan dari para imam-imam itu, para imam mujtahid itu melarang untuk bertaklid, dan itu benar ya. Itu benar bahwa mereka melarang untuk taklid kepada mereka. Tapi ungkapan ini ya, ungkapan mereka itu disikapi dan dipahami dengan berbagai sikap ya yang berbeda-beda. Ahlus sunnah wal jamaah memang membenarkan ucapan itu ya secara umum. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya mereka para imam itu, para mujtahid itu mengatakan perkataan-perkataan itu maksudnya untuk apa? Ya, dan ditujukan kepada siapa? Ya. Misalnya Abu Hanifah ya dan Abu Yusuf mengatakan la yahillu li ahadin an yaqula maqalatana hatta ya'lama min aina qulna. Jadi tidak halal, ini perkataan Ibnu Qayyim dan Abu Yusuf. Abu Yusuf ini masih ingat, dia adalah rekan daripada Abu Hanifah bersama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah. Jadi mereka mengatakan bahwa la yahillu li ahad, tidak halal bagi seseorang itu an yaqula maqalatana, berucap atau berfatwa dengan ucapanku, dengan ucapan kami, hatta ya'lam min aina qulna, sampai dia tahu dari mana kami mengucapkannya, dari mana kami mengambilnya. Ya. Itu dipahami dari perkataan ini, perkataan Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini, bahwa ya jangan ikut-ikutan kepada kami ya, tapi merujuklah kepada apa yang dari mana kami mengatakannya ya. Ya jelas mereka berkata dari dalil, maka mereka menyuruh kita kembali kepada dalil. Nah. Kemudian perkataan siapa? Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i yang sangat masyhur ya. Ya, idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Wa idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Ya, jika hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Ada perkataan Imam Syafi'i yang lain mengatakan, dan ini beliau katakan kepada perkataan Imam Syafi'i mengatakan bahwa la tuqallidni fi kulli ma aqulu. Janganlah kalian atau kamu bertaklid kepadaku fi kulli ma aqul, setiap perkara yang aku ucapkan. Wanzur fi dzalika li nafsika fa innahu dinun. Tetapi lihatlah ya dalam masalah itu pada dirimu sendiri. Ya, menurut ilmumu. Jangan sekedar mengikuti apa yang aku ucapkan. Tapi lihatlah masalah itu, telitilah, analisalah ya berdasarkan ilmu. Fa innahu dinun, karena itu adalah masalah agama. Ya, karena itu adalah masalah agama. Imam Syafi'i juga mengatakan la hujjata fi qauli ahadin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kathuru. Ya. Jadi tidak ada hujjah, tidak ada dalil dalam ucapan seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa in kathuru, meskipun mereka jumlahnya banyak.
itu bukan hujjah. Hujjah adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Imam Malik sendiri mengatakan ya perkataannya yang ma'ruf bahwa kullun yurad, ya, semuanya itu ditolak, illa sahibi hadza al-qabr, kecuali penghuni kuburan ini, ya, sambil menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullun yuqbal wa yurad, atau semua pendapat itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallidanna Malikan, jangan taklid kepadaku dan juga jangan taklid kepada Imam Malik. Walal Auza'i, dan juga jangan kepada Imam Al-Auza'i. Walan Nakhai, dan juga Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Wala ghairahum, dan jangan kepada selainnya. Ya. Kata beliau, wa khudhil ahkama min haitsu akhadhu minal kitabi was sunnah. Akan tapi ambillah hukum itu langsung dari apa? Alkitab was sunnah. Ya. Baik. Jadi ini ya adalah perkataan-perkataan yang dibenarkan, ya. Kita benarkan, kita tidak dustakan perkataan-perkataan ini. Ini adalah perkataan yang benar daripada imam-imam itu. Namun coba kita berpikir, ya. Mereka mengatakan perkataan-perkataan ini apakah untuk secara umum kepada semua orang, ya, sampai kita yang ada di zaman ini sekalipun, atau mereka mengatakan perkataan ini secara khusus kepada orang-orang khusus, ya. Yang mereka katakan ini adalah esensinya adalah agar berijtihad, ya, agar berijtihad. Sedangkan penjelasan-penjelasan kita yang telah lalu bahwa seorang yang berijtihad itu punya syarat, ya. Seorang itu bisa berijtihad memiliki syarat. Yang tidak memenuhi syarat berijtihad maka bukan seorang mujtahid, mereka adalah muqallid. Nah, maka apakah logis jika kita katakan perkataan-perkataan ini, ya, atau mungkinkah ucapan-ucapan ini ditujukan kepada orang yang bukan ahli berijtihad? Ya. Orang awam misalnya yang tidak kuasai bahasa Arab, ya, tidak menguasai ilmu usul fikih, tidak menguasai ilmu hadis, ya, apalagi usul fikih. Usul fikih ini adalah perangkat dalam berijtihad, beristinbat, ya. Nah, apakah orang-orang awam yang tidak menguasai ilmu-ilmu alat yang saya sebutkan tadi mempunyai kemampuan, ya, dalam memahami memahami Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, maka ini salah satu catatan, ya. Baik. Nah, di sini saya akan nukil beberapa perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan taklid itu sendiri, ya. Nah, jadi adapun ucapan-ucapan ulama tadi kita bisa sudah simpulkan bahwa itu adalah ucapan yang ditujukan kepada murid-muridnya, ya. Kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i mengatakannya kepada Imam Al-Muzani, ya, begitu juga dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Itu menyampaikan kepada murid-muridnya yang dipandang sudah layak untuk berijtihad. Ya. Dan kita sering sampaikan bahwa berijtihad itu adalah boleh. Pintu berijtihad itu terbuka lebar. Tapi bagi siapa yang memenuhi syarat dalam berijtihad. Bukan terbuka secara umum yang boleh dilakukan oleh siapa saja. Nah, kita bacakan pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitabnya Rawdatun Nadhir, beliau mengatakan wa amma taqlidu fil furu', adapun taklid dalam masalah furu', dalam masalah fikih, fahuwa jaizun ijma'a, itu dibolehkan secara ijma', ya, konsensus ulama.
taklid dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Ya, jadi perkataan-perkataan tadi itu ditujukan kepada orang yang mampu beristihad. Adapun orang yang mampu memang untuk beristihad, maka tidak boleh lagi dia taklid. Adapun yang lemah, orang yang awam, tidak punya, orang yang muqallid, ya, sekalipun dia adalah orang yang paham ilmu syar'i. Paham ilmu syar'i tidak serta-merta menjadikan seorang itu menjadi mujtahid. Harus kembali ke syarat-syarat ijtihad. Ya. Selama dia belum mampu berijtihad, maka ya dia adalah muqallid. Walaupun dia adalah orang yang pintar bahasa Arab, orang yang tahu ilmu Al-Quran, tahu yang ilmu hadis dan seterusnya. Nah, Badruddin Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan tentang taklid ini, ya. Beliau mengatakan wasalitsu wa huwal haqq wa alaihi al-a'immatul arba'atu wa ghairuhum yajibu 'alal 'ammi wa yahrumu 'alal mujtahid. Ya, jadi Imam Badruddin Az-Zarkashi ketika setelah membagi taklid, ya, dalam akidah dan dalam masalah fikih, beliau menyebutkan bahwa ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat dan beliau mengatakan wasalitsu wa huwal haq. Pendapat yang ketiga yang adalah pendapat yang benar, yaitu pendapat yang diikuti oleh imam mazhab yang 4, ya, dan imam-imam yang lainnya. Bahwasanya, ya, yajibu 'alal 'ami, wajib bagi orang awam untuk taklid. Wa yahrumu 'alal mujtahid, dan tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang mujtahid untuk taklid lagi, untuk bermazhab lagi. Ya. Ya, jangankan bermazhab, taklid sekalipun, ya, karena kita katakan taklid itu beda dengan mazhab. Bermazhab itu mengikat diri dengan satu pendapat. Adapun taklid itu bebas, tidak mengikat diri kepada pendapat, tapi secara umum mengikuti pendapat orang lain. Kata beliau, Badruddin Az-Zarkashi mengutip perkataan Imam Syafi'i, wa qaulu Syafi'i wa ghairihi, adapun perkataannya Imam Syafi'i dan selainnya, la yahillu taqlidu ahadin, ya, tidak boleh taklid kepada seorang pun, ya, Imam Syafi'i dan selainnya, ya, perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi. Maksudnya adalah muraduhum 'alal mujtahid. Maksud perkataan itu ditujukan kepada seorang yang memang sudah sampai pada derajat mujtahid, ya. Perkataan Imam Syafi'i tadi yang mengatakan bahwa ya la tuqallidni fi kulli ma aqul, jangan taklid kepadaku setiap apa yang aku sampaikan. Itu beliau katakan ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Beliau adalah Al-Imam Al-Muzani. Ya, Imam Al-Muzani murid daripada Imam Syafi'i yang memang juga adalah sudah sampai pada derajat mujtahid, ya, di dalam mazhab. Maka Imam Syafi'i memandang, ya, engkau sekarang sudah layak untuk berijtihad. Makanya Imam Al-Muzani itu banyak menyelisihi pendapat-pendapat Imam Syafi'i sendiri. Ya. Banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau tidak ikuti. Ya, jadi itu maksudnya, ya. Perkataan Imam Syafi'i itu maksudnya ditujukan kepada mujtahid. Qala Abdullah ibn Ahmad, ya. Jadi Abdullah bin Ahmad pernah bertanya kepada bapaknya, ya. Ini anak daripada Imam Ahmad. Beliau mengatakan, sa'altu abi, saya bertanya kepada ayahku, ar-rajulu yakunu indahu al-kitabu al-musannafah. Ya, jadi aku bertanya kepada ayahku, ada seorang yang memiliki berapa karya kitab, ya. Fiha qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafus sahabati wat tabi'in. Di mana dalam kitab itu terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtilafus sahabati wat tabi'in, dan juga di dalamnya ada perbedaan-perbedaan pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi kumpulan, ya. Jadi kitab itu kumpulan hadis dan kumpulan pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Ya, dan perbedaan-perbedaan di kalangan mereka. Nah,
Kata Abdullah lagi kepada Imam Ahmad bertanya, "Walaysa lahu basiratun bil hadits dhaif al-matruk." Dan dia tidak tahu, ya, dia tidak punya tidak memiliki kecakapan, ya, melihat hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, dan hadis-hadis yang hadis-hadis matruk, hadis-hadis yang ditinggalkan. Walal isnadil qawi, dan juga tidak bisa membedakan mana hadis yang kuat sanadnya, ya, minad dhaif, mana hadis yang kuat, mana hadis yang lemah sanadnya. Nah, maka kata Abdullah kepada Imam Ahmad, hal yajuzu an ya'mala bima syaa wa yufti bihi, bolehkah, ya, apakah dia boleh mengamalkannya, ya, semaunya dan berfatwa sesukanya? Nah, maka kata Imam Ahmad, qal la ya'malu, ya, janganlah dia mengamalkannya, hatta, sampai dia yas'ala ahlal ilm, sampai dia bertanya kepada seorang ahli dalam ilmu, ya, pada ulama. Amma yu'khadhu bihi minha, ya, sampai dia bertanya kepada ulama manakah yang boleh diambil dari hadis-hadis, dari riwayat-riwayat itu, ya. Di situ ada hadis, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, ya. Tapi orang ini tidak tidak tahu mana sanad yang kuat, sanad yang lemah, mana hadis yang dhaif, mana yang tidak. Ya. Apakah boleh dia langsung saja mengamalkan begitu? Tidak. Sampai dia bertanya. Ya, bertanya. Nah, bertanya di sini maksudnya adalah taklid kepada orang. Ya, taklid kepada orang. Jangan dia memahami sendiri dengan berijtihad. Ya, mentang-mentang punya hadis, kitab hadis sendiri, yang dia baca sendiri, dia simpulkan sendiri, dia amalkan sendiri, tidak. Tanyakan dulu, apa maksudnya hadis ini, apa maksudnya, ya, permasalahan ini dan seterusnya. Nah, kemudian qala al-qadhi Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan, zahiru hadza, ini beliau mau mengomentari tadi, ya, pertanyaan daripada Abdullah tadi kepada ayahnya Imam Ahmad. Zahiru hadza anna fardahu at-taqlid. Ya, jadi secara zahir, secara lahiriah kita bisa pahami dari perbincangan antara Abdullah dengan Imam Ahmad tadi adalah anna fardahu at-taqlid, bahwa kewajibannya adalah taklid. Ya, at-taqlid was-su'alu idza lam yakun lahu ma'rifatun bil kitabi was sunnah. Ya, jadi kewajibannya taklid dan bertanya ketika dia tidak mempunyai pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tanyakan. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, selanjutnya ini ada tanda ceklik, mic-nya. Selanjutnya kita klik. Baik. Kita lanjutkan. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, di sini beliau mau mengomentari tentang ucapan orang-orang yang berkata bahwa mengambil hadis itu lebih baik daripada mengambil ucapannya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi langsung ke hadis saja. Ya, tidak perlu kita, ya, melihat apa pendapatnya Imam Syafi'i, apa pendapatnya Abu Hanifah. Kata Imam Az-Zahabi, qultu, saya mengatakan, komentar saya terhadap orang yang mengatakan seperti ini, hadza jayyid, itu boleh, itu bagus, ya, itu bagus, lakin akan tetapi bisyarti an yakuna qad qala bidzalika al-hadits imamun min nudhara'i hadaini al-imamaini, ya, misla Malikin wa Sufyanin awil Auza'i. Ya, jadi itu bagus, ya, bagus, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Orang yang berbicara tentang atau berbicara dengan hadis tersebut, orang yang mengatakan, ya, seperti tadi itu, langsung ke hadis saja, dia adalah imam yang sepadan dengan kedua imam itu, ya. Jadi sepadan dengan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya, jadi
kalau Anda mengatakan bahwa saya kembali ke hadis saja, saya tidak perlu merujuk kepada Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya silakan, tidak masalah, bagus. Dengan syarat ya Anda harus sama seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Itu syaratnya. Ya. Syaratnya adalah seperti ya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Ya. Siapa yang seperti sama Imam Syafi'i, Abu Hanifah? Ya, beliau sampaikan seperti ini. Ya, contohnya seperti Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri atau Al-Auza'i. Ya, itu pertama. Anda harus sampai pada derajat mereka dalam segi ilmu. Ya. Syarat yang kedua, wa bi an yakunal hadits tsabitan saliman min illah. Ya. Ini syarat yang kedua adalah hadisnya itu, hadis yang Anda mau jadikan pegangan itu, ya, tanpa mau merujuk kepada perkataan Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan selainnya. Hadisnya itu harus dijamin telah sabit. Ya, hadis yang telah sabit, ya, artinya selamat dari kelemahan, dari illat, ya, atau cacat yang melemahkan hadis. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa bi alla yakuna hujjatu Abi Hanifah wa Syafi'i haditsan sahihan mu'aridan lil akhar. Syarat yang ketiga, silakan Anda mengamalkan hadis itu berbeda dengan Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan selainnya. Dengan syarat yang ketiga adalah hujjah daripada imam, jangan sampai hujjah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu berdasarkan hadis yang ya bertolak atau hadis yang menentang hadis yang lain. Ya. Jadi pastikan dulu bahwa Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu tidak berpegang terhadap suatu dalil. Ya, tidak berpegang pada suatu dalil. Dan itu sangat sulit membuktikan, ya. Membuktikan bahwa Imam Syafi'i berkata tanpa dalil, tanpa hadis. Begitu juga dengan ya Abu Hanifah dan imam-imam yang lainnya, itu sulit. Kenapa? Karena ya harus baca semua dulu bukunya Imam Syafi'i. Kemudian baca semua bukunya murid-murid daripada Imam Syafi'i. Kemudian lihat masalah itu, apakah memang dalam satu masalah itu tidak ada dalil satupun yang mereka jadikan pegangan. Nah, di sini masalahnya. Pasti ada. Kalaupun ada hadis yang mereka tinggalkan, pasti ada alasannya. Ada alasannya. Ya. Mereka tidak meninggalkan hadis begitu saja. Ya, orang yang meninggalkan hadis begitu saja dan menolak hadis begitu saja, itu bahaya. Jangankan ya, imam, ya, orang awam saja itu tidak boleh. Ya. Maksud saya, tidak boleh meyakini hal yang seperti itu. Apalagi para imam. Ya, tidak mungkin punya pemikiran seperti itu. Ya, kita saja yang orang awam pasti takut untuk menyelisih hadis. Apalagi para ulama, para imam itu. Lebih tinggi ketakutannya. Ya, kalau kita mengatakan saya takut terhadap bid'ah, jatuh terhadap bid'ah, maka kita katakan para ulama itu jauh lebih takut terhadap bid'ah dibandingkan ketakutan kita. Tidak bisa dibandingkan, ya. Baik. Di sini Al-Imam Az-Zahabi juga mengomentari sebetulnya perkataan Ibnu Hazm, ya, karena di antara golongan yang ketiga ini tokohnya ada Ibnu Hazm, ya, di sini, yang mengatakan bahwa perkataannya yang dulu, ya, bahwa hendaknya orang yang mengambil semua perkataan Abu Hanifah, mengambil semua perkataannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, yang mampu untuk berijtihad, ya, bahwa mereka itu telah menyelisih ijma' ulama. Abu Hanifah juga pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa saya ini mengikuti al-haq, kebenaran, ya, dan berijtihad sendiri, dan tidak terikat dengan satu mazhab, ya, tidak terikat dengan satu mazhab. Itu kata Ibnu Hazm. Maka dijawab oleh Al-Imam Az-Zahabi, seorang ahli hadis dari kalangan Syafi'iyah. Beliau mengatakan, qultu, saya berkata, na'am, man balagha rutbatal ijtihadi. Betul. Itu betul, ya. Barang siapa yang telah sampai pada derajat ijtihad, ya, wa syahida lahu bidzalika iddatum minal a'immah,
dan beberapa imam telah menyaksikan kemampuannya, ya, pengakuannya itu bahwa dia adalah orang yang benar dalam pengakuannya, maka kata Imam Al-Zahabi, lam yasugh lahu an yuqallida, maka tidak boleh lagi dia taklid. Ya, kalau memang dia sudah mengaku sebagai seorang mujtahid, dan semua ulama juga telah mengakui bahwa dia adalah seorang mujtahid, maka kita katakan haram baginya untuk taklid dan wajib baginya untuk berijtihad sendiri. Nah, lanjut beliau, kama annal faqihal mubtadi'a wal 'amil ladzi yahfadzul Qur'ana aw katsiran minhu la yasughu lahu al-ijtihad abadan. Ya, kata Imam Az-Zahabi bahwa sebagaimana seorang ahli fikih yang mubtadi, orang ahli fikih yang pemula baru belajar fikih, ya, baru belajar fikih. Nah, kata beliau tadi, wal 'amil ladzi yahfadzul Qur'an, dan orang awam yang hafal Al-Qur'an, coba ya, disebutkan hafal Al-Qur'an, hafid, ya, sudah hafal Al-Qur'an. Au katsiran minhu, atau banyak dari Al-Qur'an, ya, banyak hafalannya. Mungkin belum hafal semua ya, tapi sebagian besar dia sudah hafal. Kata Imam Az-Zahabi, la yasughu lahul ijtihad, tidak boleh berijtihad, la yasughu lahul ijtihad abadan, abadan, ya, kata beliau, tidak boleh baginya berijtihad selamanya, ya, selamanya. Jadi dia sudah belajar fikih tapi dia masih pemula, masih sebatas siap memahami permasalahan saja, ya, belum sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab atau, ya, apalagi mujtahid mutlak. Begitu juga orang yang hafal Al-Quran, apalagi kalau sebagian saja, maka belum boleh baginya berijtihad selamanya. Fa kaifa yajtahidu wa mal ladzi yaqulu wa ala ma yabni. Ya, maka kata beliau, bagaimana dia bisa berijtihad? Apa yang hendak dia katakan? Ya. Ya. Wa mal ladzi yaqulu wa ala ma yabni, dan atas apa dia membangun ucapannya kalau dia mau berijtihad. Ya. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapan-ucapan ulama tadi itu, para imam-imam itu melarang daripada taklid itu kemudian ditujukan kepada orang umum, ya, orang awam secara umum atau semua orang. Itu ditujukan hanya kepada para mujtahid saja. Taib. Nah, ini adalah kritikan yang kedua, ya, terhadap hukum bolehnya bermazhab. Ya, kritikan dari orang-orang yang melarang bermazhab. Kemudian kritikan yang berikutnya, ya, kritikan yang keberapa sekarang? Ketiga, ya. Ya, kita tutup dengan kritikan yang ketiga ini. Perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadisnya sahih maka itulah mazhabku. Artinya, ya, kalau mau ikuti mazhabku, mazhab Syafi'i, maka ikutilah saja hadis. Itulah mazhabku secara umum. Mengapa kalian ikuti? Ya, kenapa sampai kita belajar fikih Syafi'i secara khusus? Ambil saja hadis, pahami hadis. Ya, kalau sudah paham, itulah mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan itulah mazhab saya. Ya. Baik. Bagaimana cara menjawabnya? Kritikan ini. Ada dua permasalahan, ya, tentang perkataan ini. Permasalahan yang pertama adalah menisbatkan pemahaman zahir hadis itu, pemahaman lahiriah daripada hadis itu kepada mazhab imam.
Apakah setiap hadis yang kita dapatkan kita langsung mengatakan oh inilah, oh hadis ini sahih, sudah, inilah mazhab Syafi'i. Kita dapatkan lagi oh hadis ini adalah sahih, sudah, ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi secara langsung kita katakan ini adalah mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan selama hadisnya sahih itulah mazhabku. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i berbeda, kenyataannya berbeda, kemudian kita mendapatkan hadis yang sahih, kita melihat mazhabnya Imam Syafi'i berbeda, berarti kita bisa mengkritik bahwa inilah mazhab Syafi'i. Ya. Adapun perkataan Imam Syafi'i itu salah. Kenapa? Karena beliau sendiri mengatakan jika hadisnya sahih maka itulah mazhabku. Itu permasalahan yang pertama ya, menisbatkan pemahaman zahir hadis kepada mazhabnya si imam. Permasalahan yang kedua adalah khurujul mar' an madhhabihi li zahiril hadis. Ketika seorang itu sudah bermazhab misalnya, ya, mengikat diri dengan suatu mazhab. Apakah dia boleh menyelisihi mazhabnya disebabkan karena ada hadis yang sahih? Dia dapatkan hadis yang sahih. Boleh tidak saya keluar dari mazhab saya? Itu permasalahan yang kedua, kita akan jawab insyaallah. Saya mulai dari permasalahan yang pertama. Ya, saya mulai dari permasalahan pertama, yaitu apakah setiap hadis sahih yang kita dapati boleh kita nisbatkan bahwa inilah mazhab Syafi'i? Jadi perlu diketahui bahwa memang tidak dipungkiri para imam ini adalah para imam yang paling semangat ya, paling getol dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan mereka juga adalah paling takut daripada menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan kita juga tidak pungkiri bahwasanya para imam-imam ini ya adalah manusia biasa yang bisa saja keliru dan bisa saja luput dari mereka suatu riwayat-riwayat, ya, suatu hadis-hadis. Oleh sebab itu ya, perkataan ini adalah perkataan yang sangat layak untuk mereka ucapkan. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi, jika hadis itu sahih maka itulah mazhab. Tapi perkataan seperti ini kita pahami sebagaimana kritikan yang kedua tadi, itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan kepada para murid-muridnya. Ya, ucapan yang disampaikan kepada para murid-muridnya agar para imam ini membuka peluang, membuka ruang kepada para muridnya yang sudah sampai pada derajat ijtihad tadi, agar apa? Agar bisa memperbaiki ya pendapat-pendapatnya si imam jika memang ada yang keliru. Ya, jadi seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ya, kalian harus berijtihad. Kalau kalian melihat kesalahan dari saya, ya perbaiki pendapat saya. Jadi seakan-akan seperti itu. Namun apakah ruang yang dibuka oleh para imam ini dalam berijtihad itu dibuka secara bebas kepada semua ulama mazhab? Ini bukan lagi saya dibuka secara umum kepada orang awam ya, tapi ulama mazhab ya, ulama di dalam mazhab Syafi'i. Apakah ini terbuka luas ya, bebas kepada setiap ulama di dalam mazhab Syafi'i? Ternyata tidak. Kenapa? Karena juga mempunyai syarat, dan syarat ini kalau kita lihat sebentar itu sangat sulit ya, itu sangat sulit dan sangat detail ya. Dan orang yang berperan untuk menisbatkan suatu hadis ya, suatu pemahaman dalam hadis, mengatakan bahwa itulah mazhab Syafi'i ya, harus memenuhi syarat-syarat yang sangat detail ini. Sebenarnya ini syarat-syarat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi saya simpulkan seperti ini ya, bahwa boleh seseorang itu yang bukan orang biasa ya, bukan orang awam, bukan orang muqallid. Yang maksud saya orang di sini maksudnya adalah ulama yang ada di dalam intern mazhab. Ya, jadi memang sudah tidak ada ruang bagi seorang muqallid. Ya. Jadi kalau ulama mujtahid saja, ulama yang ada dalam mazhab yang sudah ditahu bahwa dia adalah ahli dalam suatu mazhab, tidak bisa
melakukan hal ini secara bebas, apalagi kita ini yang muqallid, ya, yang satu mazhab saja belum dipelajarinya, kemudian serta-merta mengatakan bahwa hadis ini pemahamannya seharusnya adalah yang dipahami dalam mazhab Syafi'i dan seterusnya. Nah, jadi kata Imam Nawawi, kalau ulama dalam mazhab itu mau menisbatkan kepada mazhab satu pemahaman tertentu dan mengatakan bahwa ini adalah mazhab Syafi'i, ya, dengan melihat hadis tadi, yang pertama adalah an yakuna dzalika min muta'ahhidin lahu wa huwal mujtahid fil madhhab. Syarat yang pertama bahwa pastikan dia adalah orang yang memang sudah sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab. Coba ya. Karena mujtahid itu memang bertingkat-tingkat. Ada yang sampai pada mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Tapi mujtahid juga ada yang di bawah daripada mujtahid mutlak. Ya, ada mujtahid mazhab. Ya. Jadi dia hanya bisa berijtihad di intern mazhab saja. Ya, bukan lintas mazhab, tidak. Di intern mazhab. Menentukan bahwa inilah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Jadi syarat pertama itu, pastikan dia adalah seorang mujtahid di dalam mazhab. Kemudian syarat yang kedua adalah an yaghliba ala dhannihi anna al-imam lam yaqif ala hadzal hadits atau lam ya'lam sihhatah. Nah, jadi yang kedua adalah dia memiliki dugaan yang kuat bahwasanya imam mujtahid mutlak misalnya Imam Syafi'i benar-benar, ya, ini dugaan kuat, ya, belum sampai pada keyakinan, ya, masih sifatnya dugaan. Dia punya dugaan bahwa Imam Syafi'i belum menerima hadis ini, belum pernah mendapati hadis ini, ya, atau dia sudah mendapati hadis itu tapi dia tidak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak. Itu yang kedua, ya. Jadi dia harus pastikan, ya, dia harus pastikan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i itu belum pernah mendapati hadis itu, atau Imam Syafi'i belum mengetahui kesahihan hadis itu, apakah hadis itu sahih atau tidak? Bagaimana caranya? Nah, kata Imam Nawawi, caranya adalah ba'da mutala'ati kutubi al-imam, ya, ba'da mutala'ati kutubi al-imam kulliha. Jadi itu bisa dipastikan setelah membaca semua kitabnya si imam, ya, Imam Syafi'i. Punya banyak kitab Imam Syafi'i. Ya. Pastikan semua kitabnya itu setelah membaca semuanya, kemudian mengetahui bahwa tidak ada hadis itu sama sekali, ya, Imam Syafi'i tidak tahu. Nah, kalau sudah melalui fase itu, kata Imam Nawawi, wa nahwiha min kutubi ashabil akhidina anhu wa ma asbahha. Begitu juga, ya. Sekarang fase yang kedua adalah lihat semua bukunya ulama-ulama yang belajar kepada Imam Syafi'i. Siapa saja murid-murid daripada Imam Syafi'i, periksa semua bukunya juga, ya. Dan bukan cuma satu ulama, ya. Bukan cuma satu ulama yang belajar daripada Imam Syafi'i. Tapi beberapa ulama, dan masing-masing ulama itu mungkin punya buku. Maka pastikan semua bukunya itu tidak ada hadis itu, ya. Periksa baik-baik, atau pastikan bahwa mereka itu tidak tahu kesahihan hadis itu. Nah, kalau memang tidak ada, pastikan lagi, ya. Fase yang ketiga ini adalah buku-buku yang mirip dengan buku-bukunya murid-murid daripada Imam Syafi'i, ya, level-level bawah lagi, ya, level-level bawah. Jadi hampir kita menelaah semua buku dalam mazhab Syafi'i, ya.
buka semua buku-buku dalam mazhab Syafi'i, mulai daripada Imam Syafi'i, muridnya, kemudian murid daripada muridnya, pastikan hadis itu memang tidak ada. Baru kita mengaku bahwa hadis ini tidak ditemukan oleh Imam Syafi'i. Belum sampai kepada Imam Syafi'i. Atau Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Atau Imam Syafi'i tidak tahu kesahihan hadis ini, dan seterusnya. Adapun sekadar pengakuan bahwa ya hadis ini adalah hadis yang diselisih oleh Imam Syafi'i dan seterusnya, tanpa ada penelitian terlebih dahulu, maka ini adalah sekedar tuduhan semata. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, ya, kata Imam Nawawi setelah pastikan bahwa memang tidak ada dalam buku-buku ulama Syafi'iyah hadis itu dan mereka tidak tahu kesahihannya. Yang ketiga adalah an yakuna istidlalahu bil hadis wifqan li usulil imam fi istidlali fala yastadil bi haditsin mursalin wa huwa Syafi'i lianna madhhab Syafi'i huwa adamul ihtidaji bil mursal illa bi syurutin bi khilafil a'immati thalatha fayahtajuna bihi duna tilka asyurut kama huwa muqarrar fi kutubi usulil hadis wa usuli al-fiqh. Ya. Jadi syarat yang ketiga adalah pastikan mujtahid itu ketika mendapati suatu hadis, ya, ketika mendapati suatu hadis dan mau menisbatkan mazhab Syafi'i kepada hadis itu, lihat dulu bagaimana caranya, ya, dia memahami hadis itu. Dia harus memahami hadis itu memakai metodenya Imam Syafi'i. Ya. Kalau memang mau menisbatkan maksud hadis itu kepada mazhab Syafi'i, pastikan dulu bahwa metode yang dipakai itu adalah metodenya Imam Syafi'i. Jangan pakai metode sendiri, jangan pakai pemahaman sendiri dalam menilai suatu hadis, kemudian serta-merta mengatakan bahwa ini adalah mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri punya metode dalam memahami hadis. Ya. Nah, di antaranya adalah Imam Syafi'i itu, jadi imam itu jangan sampai, atau orang itu jangan sampai jangan sampai punya metode yang berbeda dengan Imam Syafi'i memahami hadis itu. Ya. Dan di antara metode Imam Syafi'i itu adalah tidak berhujjah, tidak menjadikan dalil hadis mursal. Hadis mursal ini adalah yang dinisbatkan kepada tabi'in, ya, yang dinisbatkan kepada tabi'in. Tentunya ada syaratnya. Imam Syafi'i tidak menolak secara mutlak, ada syaratnya. Tapi kalau orang itu adalah orang yang menerima mursal secara mutlak, menjadikannya sebagai dalil secara mutlak, ya, kemudian mau memahami hadis itu, apakah itu adalah riwayat yang misalnya mursal, kemudian dia mau menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, tidak. Intinya bahwa jangan bawa pemahaman pribadi dengan metode pribadi dan kemudian menisbatkan kepada mazhab. Ikuti metodenya imam dalam mazhab, dalam memahami dalil. Ya. Ya, adapun kalau mau menisbatkan kepada diri sendiri, ya silakan, tidak masalah. Itu pemahaman pribadi Anda. Tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah mazhab Syafi'i ini tidak mudah. Ini tugas ulama Syafi'i, ya, bukan tugas pribadi-pribadi kita. Mau menisbatkan bahwa inilah perkataan Imam Syafi'i. Nah, atau mengatakan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, ya, yang ditinggalkan oleh Syafi'iyah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ditinggalkan oleh ulama Syafi'i. Tidak sembarang, ya. Jangan mudah menilai bahwasanya ulama Syafi'i itu menyelisih Imam Syafi'i. Tidak mudah. Ya. Bisa jadi itu adalah permasalahan yang memang dalam mazhab Syafi'i adalah ada khilaf di dalamnya. Dan ulama Syafi'i merajihkan pendapat yang lain, ya, di mana Imam Syafi'i sendiri kadang dipahami dari pendapatnya dengan pemahaman yang lain. Ya. Dan ulama Syafi'i juga ketika beristihad merajihkan satu pendapat dalam mazhab, itu tetap memakai metodenya Imam Syafi'i. Makanya tetap boleh menisbatkan pendapat itu kepada Imam Syafi'i secara mazhab karena metodenya yang dipakai, ya, metodenya yang dipakai. Walaupun hasilnya, ya, secara kasat mata itu berbeda, tapi secara makna itu tidak berbeda.
karena masih turunan daripada pendapat Imam Syafi'i itu. Ya, jadi ada beberapa buku-buku saya lihat ya secara khusus menulis misalnya ulama Syafi'iyah berbeda dengan Imam Syafi'i, atau ajaran yang ditinggalkan oleh ulama Syafi'iyah, ya, ajaran yang ditinggalkan. Ya. Padahal kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang diangkat memang masalah khilafiyah dalam mazhab. Ya, masalah khilafiyah dalam mazhab, dan ulama Syafi'iyah berijtihad berijtihad ya, memakai metode Imam Syafi'i sendiri dalam memutuskan perkara itu. Nah, cuma disayangkan sebagian orang yang menulis buku-buku seperti itu, mereka condong kepada satu pendapat yang sama dengan pendapat yang dia pakai, ya. Jadi orang itu punya pendapat, kemudian melihat pendapat-pendapatnya ulama Syafi'i yang sesuai dengan pendapatnya, itu diambil. Ya, diambil, kemudian menuduh ulama Syafi'i menyelisih pendapat, ya, atau mengatakan bahwa pendapat ini ditinggalkan oleh ulama Syafi'i. Padahal itu adalah pendapat yang ada khilaf dalam mazhab. Pendapat yang ada khilaf di dalam mazhab. Ya, cuma ulama mazhab punya pendapat-pendapat yang muktamad, mana yang resmi dari pendapat-pendapat yang ada khilaf itu di dalamnya. Nah, orang ini yang punya pendapat pribadi atau pendapat syekhnya atau pendapat mazhabnya dia, ya, dia paksakan kepada mazhab Syafi'i, harus mengikutinya. Dengan cara apa? Dengan mengangkat tadi permasalahan-permasalahan yang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, kemudian khilafnya itu misalnya pada pendapat yang sesuai dengan mazhabnya dia, pendapat sesuai dengan gurunya dia, kemudian dituduhlah ulama Syafi'i seakan-akan meninggalkan ajaran ulama Imam Syafi'i dan seterusnya. Nah, ini tidak fair, ya. Harusnya permasalahan itu didudukkan secara ilmiah, ya. Kalau memang dia adalah masalah khilafiyah, kita hormati. Ini adalah masalah khilafiyah. Jangan mengangkat perkara masalah khilafiyah, ya, kemudian memaksakan pendapat sendiri, ya, dan tidak menghormati pendapat yang lain. Nah, atau menuduh, ya, ulama mazhab meninggalkan seperti itu. Tidak. Nah, sekira cukup. Adapun permasalahan yang kedua berkaitan dengan seorang yang sudah bermazhab, ya, apakah boleh dia meninggalkan mazhabnya karena mendapati suatu hadis tertentu? Atau saya singkat saja, ya. Boleh, ya, tidak masalah. Yang pertama adalah kita lihat, kalau dia sudah sampai pada derajat mujtahid dan dia mendapatkan hadis yang sahih berbeda dengan mazhabnya, dan dia beristihad berdasarkan kapasitasnya seorang mujtahid, maka itu boleh. Ini sudah kita pernah bahas, ya. Kemudian yang kedua adalah belum sampai pada derajat mujtahid. Dia orang bermazhab, paham terhadap mazhab, tapi belum sampai pada derajat mujtahid di dalam mazhab. Dan dia mendapatkan suatu dalil yang sahih, ya, satu dalil yang sahih, yang hadis yang sahih, ya. Maka maka dia harus memeriksa terlebih dahulu apa jawaban-jawaban ulama mazhab terhadap hadis itu. Dia harus lihat bagaimana komentar ulama mazhab tentang hadis itu. Ya, bisa saja hadis itu adalah mansukh, ya, telah terhapus, atau ditakwil, atau dia adalah sifatnya mutlak, kemudian ada hadis yang muqayyad, ada dia hadisnya makhsus, ya, dia sudah ditaksis oleh hadis yang lain, atau bisa saja itu adalah menurut ulama mazhab adalah hadis yang dhaif atau bertentangan dengan yang lebih kuat dan seterusnya. Nah, baik. Maka kalau dia tidak mendapatkan, ya, kalau dia mendapatkan komentar daripada imam mazhab, ya, terhadap hadis itu, ya, maka jangan dia mengamalkan ijtihadnya sendiri, ya. Nah, tapi kalau tidak dapat jawaban para ulama mazhab, ya, dia mendapatkan hadis, dan dia juga tidak mendapatkan komentar ulama mazhab terhadap hadis itu, nah, maka di sini ada khilaf, ya, dalam mazhab, bahwa di antara ulama mengatakan boleh bagi dia untuk mengamalkan hadis itu, dan boleh dia keluar dari mazhab, ya, dan
dia memposisikan dirinya seakan-akan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang menyampaikan langsung kepada dirinya. Nah, tapi dengan syarat tadi ya, seorang sudah sampai pada derajat mujtahid. Ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak boleh mengamalkan hadis itu secara langsung, tapi dia melihat ulama yang lainnya, ya, ulama di mazhab yang di luar mazhab Syafi'i misalnya. Ya. Kalau ada ulama yang lainnya dari ahli ijtihad dari mazhab yang lain mengamalkan hadis itu, maka dia taklid kepada mazhab itu. Ya. Jadi dia bisa saja seorang Syafi'i yang mendapatkan hadis yang sahih, ulama Syafi'i tidak mendapat ulama Syafi'i tidak ada komentar terhadap hadis itu, tapi dia dapati dalam mazhab yang lain. Maka di sini dia tidak mengamalkan ijtihadnya, tapi dia taklid kepada mazhab yang lain. Nah, baik. Saya kira itu saja jawaban atas kritikan yang ketiga, ya. Perkataan idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Nah, sekali cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, maka kami persilahkan. Fadal. Ya. Afwan Iwa, yang ingin bertanya silakan bertanya, dan untuk akhwat silakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya. Betul? Ada yang ingin ditanyakan? Saya meminta usulan dari antum semua. Sekarang sudah pekan kedua daripada bulan Sya'ban, ya. Senin di sini sekitar 3 pekan lagi, ya. Artinya mungkin saja 3 kali Senin, atau bisa saja sudah masuk Senin ketiga ini, sebelum masuki bulan suci Ramadan. Bagaimana panitia bulan Ramadan nanti? Apakah taklim tetap jalan atau gimana? Panitia? Apakah taklim tetap jalan di bulan Ramadan? Bismillah, insyaallah kami nanti tanyakan sama yang tangan ini, Ustaz. Baik. Ya, silakan didiskusikan dulu, dimusyawarahkan dulu. Ya, syukran Ustaz. Cuma di sini saya mau meminta pendapat antum. Sebenarnya saya masih ada lanjutan materi berkaitan dengan lanjutan materi tentang jawaban atas kritikan-kritikan bolehnya bermazhab, ya. Jadi pendapat bolehnya bermazhab ini kan tidak lepas dari kritikan-kritikan. Saya masih punya beberapa kritikan yang perlu dijawab. Apakah masih butuh untuk dilanjutkan menjawab kritikan-kritikan ini, atau kita masuk saja langsung pada pembahasan fikih. Pembahasan fikihnya, ya, khususnya ya fikih puasa, karena kita kan sudah mau masuk bulan Ramadan. Bagaimana menurut antum?
kalau memang Afwan tidak Ustaz. bisa dijawab sekarang, bisa dimusyawarahkan nanti ya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa diulangi ketiga pendapat tentang hukum bermazhab. Pendapat yang pertama melarang bermazhab. Pendapat yang pertama wajib, ya, wajib hukumnya bermazhab. Ya. Jadi mengikat diri pada satu mazhab tertentu itu hukumnya wajib. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak wajib. Hukumnya apa? Mubah. Ya, bahkan dianjurkan. Pendapat yang kedua ini. Ya, mengikat diri terhadap satu mazhab tertentu. Yang wajib itu adalah taklid. Taklid itu adalah mengikuti. Ya, mengikuti pendapat para siapa saja ya yang kita yakini keilmuan dan kesalehannya. Kita bertanya, taklid, tanpa mengikat diri terhadap satu mazhab, satu orang, satu ya, tidak mengikat diri intinya. Itu namanya taklid. Beda dengan bermazhab. Bermazhab ini mengikat diri. Adapun pendapat yang ketiga melarang bermazhab. Ya, tidak boleh bermazhab. Nah, inilah tiga pendapat berkaitan dengan hukum bermazhab. Pertanyaan yang kedua, bolehkah menggunakan dalil beberapa mazhab dalam kehidupan sehari-hari? Apa maksudnya? Bolehkah menggunakan dalil? Menggunakan apa maksudnya? Menggunakan dalil beberapa mazhab dalam kehidupan sehari-hari. Saya belum paham apa maksud pertanyaan ini. Mungkin pertanyaannya apakah bisa menggunakan pendapat dari mazhab yang berbeda-beda Ustadz terhadap amalan sehari-hari yang berbeda-beda juga Ustadz. Nah, ini sering ditanyakan ya. Gini, ketika memilih atau memutuskan mengikat diri terhadap satu mazhab, itulah bermazhab namanya. Tapi kalau seorang itu belum sampai pada derajat mujtahid, seorang itu adalah muqallid, maka dia tanya siapa saja. Dia bertanya, walaupun nanti mungkin dia akan datang dengan mazhab yang bercampur-campur ya. Kalau kita periksa amalannya ya mungkin ada mazhab yang bercampur-campur di dalamnya. Tapi kan itulah hasil dari taklidnya. Ya, dia bertanya kepada Ustadz A, dijawab begini, Ustadz B dijawab begini, Ustadz C dijawab begini. Ya, dalam 3 permasalahan yang berbeda, akhirnya dia campur-campur. Nah, tapi itulah hasil taklidnya, maka itulah yang diamalkan. Beda halnya kalau dia memutuskan, saya mau mengikat diri satu mazhab supaya teratur ya. Nah, maka misalnya dia membaca buku, ya pokoknya di situ, walaupun di situ ada 4 mazhab, ya dia cari mazhabnya. Mazhab saya adalah mazhab Syafi'i. Oh, pendapat mazhab saya begini. Oh ya, ini saya ikuti. Jadi dia lebih teratur, tidak mudah tertarik dengan tidak tertarik dengan bisikan-bisikan hati ya. Kan kita dibisik oleh hati kita, ya ambil saja pendapat yang mudah ini. Ya akhirnya kita datang dengan mudah-mudah tanpa teratur, ya akhirnya ya tidak satupun mazhab yang mengatakan boleh melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Makanya dianjurkan bermazhab karena dikhawatirkan ya terjatuh dalam hal-hal yang mengikuti hawa nafsu, ya, mengambil yang mudah-mudah. Dan ketika kita bermazhab itu satu mazhab, ya, sholatnya dari awal sampai akhir dengan satu mazhab itu teratur. Ya, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang melanggar misalnya, untuk menghukumi sholatnya sah apa tidak itu kan mudah, langsung dihukumi saja. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab saya misalnya, apa hukum sholatnya? Sholatnya batal, ya sudah batal, ulangi sholatnya. Kan ada orang seperti ini, dia sudah sholat, terjadi sesuatu, dia buka buku, dia cari jawabannya, dia cari jawaban yang membenarkan sholatnya misalnya. Nah, itulah yang saya maksud tadi, mengikuti apa yang dia inginkan. Dia mencari jawaban yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia tidak mengikat diri terhadap satu mazhab. Nah, baik. Sekali cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya, dua usulan atau 2 pertanyaan tadi ya, tolong dijawab oleh panitia ya.
apakah ada taklim di bulan Ramadan? Kemudian yang kedua, untuk 2 pekan ini ya, dua pekan Sya'ban yang tersisa ini, 2 kali pertemuan atau 3 kali mungkin, apakah tetap melanjutkan materi menjawab kritikan-kritikan tentang mazhab atau mau secara khusus belajar tentang fikih puasa? Nah, baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.